Hai Jaman, Halo Jaman, selamat datang guys. remaja idaman, yeay. Oke, kemarin kita sudah bahas hobi, sudah bahas jurusan. Pada kesempatan kali ini kita mau bahas apa nih, Deh? Oke, jadi buat episode 6 ini kita bakal bahas tentang mimpi dan cita-cita. Nah itu kan relate ya, Waduh. masih saling berhubungan gitu loh sama yang kemarin-kemarin. Oke, oke. Kan udah bahas jurusan ya. Emang jurusan yang kamu tempuh saat ini itu udah relate belum sama cita-cita yang sudah kamu inginkan dari dulu? Waduh, gimana ya? Aku tuh sebenarnya tipikal orang yang cita-citanya tuh nggak tetap gitu loh. Dari kayak kecil dulu, dari zaman SD sampai sekarang itu kayak selalu berubah-ubah gitu loh. Apalagi dulu pas SD kan, SD SMP gitu kan masih banyak banget kan cita-cita, banyak banget kayak profesi yang diinginkan gitu. Tapi kalau buat jurusan sekarang kan manajemen, ya bukan agak sih ya, cukup relate lah. Soalnya dulu aku juga sempet bercita-cita, salah satu cita-citaku itu jadi kayak seorang pengusaha gitu, pebisnis. Nah itu kan kayak relate gitu kan sama manajemen. Kalau kamu gimana Yan? Udah relate belum? Kalau dulu pas SD ya, kalau pas SD emang ada cita-cita pengen jadi pegawai bank, tapi pas SMP sama SMA nggak kepikiran sekali mau masuk manajemen. Hmm, iya ya. Dan sekarang ya kuliah di jurusan manajemen, nggak nyangka banget sih. Iya sama. Aku itu seingatku ya, buat keinginan jadi kayak pengusaha itu pas kelas 8 SMP. Nah, sedangkan kalau jurusan manajemennya itu aku baru pengennya itu di kelas 10. Tapi sekarang ternyata ya alhamdulillah jalannya di jurusan ini gitu. Masih lumayan relate lah kalau kamu. Iya, alhamdulillah. Oh iya, Terus, Yan. iya kamu ayo. Bentar gitu ya. Aku pengen nanya sih sama kamu. Eh, Nah, Tadi aku bilang kalau aku tuh tipikal orang yang cita-citanya tuh nggak tetap, nggak menetap gitulah, stuck ke satu cita-cita gitu dari dulu sampai sekarang. Nah, kalau kamu itu sama nggak? Atau mungkin sebenarnya tuh ada ya nggak cuma satu gitulah, mungkin satu, dua atau tiga gitu cita-cita yang dari dulu sampai sekarang tuh kamu pengen banget gitu. Kayak selalu kamu pengen lah. Kalau aku kan kayak dulu pengen sekarang nggak pengen nggak gitu lah. Kalau kamu gimana? aku sih sama dengan kamu ya. Orangnya kayak nggak bisa, cita-cita itu cuma satu aja nggak bisa. Seiring waktu ngeliat kayak gini, aku pengen jadi ini, ngeliat itu pengen itu gitu. Mulai kuliah Iya. aja, aku udah berapa kali kan pas udah Iya, iya. kemarin pengen jadi bisnis analis, mikir lagi, enak deh jadi pegawai bank kayaknya, netep di rumah sendiri gitu. Sekarang Iya. udah nggak ada lagi bayangan mau jadi apa, udah nggak ada. Kayak makin dewasa makin bingung nggak sih? Uh-uh. Kalau Iya. kamu selama kuliah gimana deh? Udah ada cita-cita belum? Cita-cita buat nanti setelah lulus mau kemana? Waduh, mau kemana? Kerja gitu ya maksudnya? Iya, Tahu apa? kerja atau buka usaha Eh, gitu. Sebenarnya tuh belum ada. Aku tuh nggak tahu kenapa ya. Kan kamu juga tahu. eh Ya sejak tahun lalu lah, gara-gara pandemi, gara-gara di rumah aja. Aku kan bikin cerita. Nah, gara-gara itu tuh aku jadi mikir, aku ini anak manajemen, tapi kok kayak yang sesuatu yang pengen aku tekuni, hobiku gitu, itu kayak nggak berhubungan sama manajemen gitu loh. Ya mungkin masih ada hubungan kayak tentang pemasaran, tentang kayak digital marketing atau apa gitu lah. Tapi untuk kayak nulis ceritanya kan enggak gitu loh buat di manajemen. Jadi ya kalau cita-cita setelah lulus nanti mau kemana ya bingung sih sebenarnya. Ya tapi pengen gimana ya? Ya tetap pengen ada jadi pengusahanya gitu, insya Allah. Tapi juga di sisi lain tuh pengen kayak tetap nulis cerita, jadi penulis, jadi scriptwriter juga pengen kayak nulis skenario gitu, entah buat kayak film, series atau apa gitulah. Kesian.
Semoga terkabul deh jadi Amin ya scriptwriter. Allah. Amin, amin, amin. Ya Atau Allah. jadi pengusaha penerbitan gitu. Bisa, bisa, bisa. Insya Allah. Jadi itu ntar tugas yang pernah dikerjain di kelas bisa dibawa ke kehidupan nyata gitu ya. Amin. Ya Allah, amin, amin. Oh ya, Yan. Kita kan kayak tipikal orang, sama-sama tipikal orang yang nggak bisa menetap ke satu cita-cita atau mungkin beberapa cita-cita, tapi yang dari dulu sampai sekarang itu tetap kita suka gitu, tetap kita pengenin. Nah, sebenarnya menurut kamu itu kayak punya cita-cita yang anggaplah satu gitu, minimal satu lah yang kayak bener-bener dari dulu, dari masa kecil sampai sekarang itu disukai, ditekuni, dan kayak dipegang teguh gitu, tuh penting nggak punya cita-cita yang kayak gitu? Menurutku penting sih, karena dengan kita tahu cita-cita yang dipegang teguh sama kita jadi tahu gitu, apa sih yang mau kita kejar, terus kita itu mau dibawa kemana gitu, dan setiap Iya, hari kita jadi tahu apa yang akan kita lakuin. Kalau kita cita-cita benar. berubah, kan kita juga nggak konsisten gitu ngelakuin apa. Kayak aku, kemarin kan aku ikut les yang berhubungan jadi bisnis analis lah gitu. Nah, setelah berubah cita-cita, padahal masih ada beberapa bulan ini, udah aku nggak jalanin, udah aku tinggalin gitu, sayang banget. Iya, iya, benar. Setuju Kalau aku. menurutmu deh, penting nggak juga dari kecil itu punya cita-cita yang tetap? Penting, iya. Aku setuju sama kamu. Soalnya dengan punya cita-cita itu kayak kita selalu punya alasan buat terus berusaha kayak tetap bertahan di tengah kayak rintangan yang makin susah, makin nggak mudah gitu ya. Tapi dengan kita berpegang teguh, kita kayak megang cita-cita itu, dan pokoknya mindset kita harus bisa mewujudkan cita-cita itu, pokoknya sampai harus sukses cita-cita itu, dan itu ya benar-benar bisa nuntun kita buat melalui jalan apa yang seharusnya kita ambil gitu loh, demi mewujudkan cita-cita itu. Penting sih. Tapi gini Den, kita kan sama-sama tahu kalau itu tuh penting, tapi kita itu tipikal orang yang kayak gitu. Ya ampun. Tapi sebenarnya kamu pengen nggak sih, Yan? Kayak bisa stuck gitu di satu cita-cita. Pengen banget malahan. Tapi ya gimana ya, aku orangnya tipenya udah kayak gitu. Iya, sama. Kita tuh kayak tipe-tipe yang gampang bosen gitu nggak sih? Nggak bisa jalanin satu itu terus gitu. Iya, kita tahu itu penting, tapi ya kita nggak bisa maksain diri kita juga gitu loh. Iya, bingung juga harus gimana. Duh, ya Allah, ya Allah. Oke, terus apa lagi nih, Yan, yang mau kita bahas? Kalau misal ya deh, kan cita-citamu udah ada gitu. Misalnya nanti udah ada kayak kamu tadi. Misal nggak kamu dapetin, ya apa deh? Menurutmu gimana gitu? Oh, iya, iya. Gimana, kalau ditanya gimana, pastinya ada perasaan sedih ya. Itu wajar. Terus mungkin ya sedikit kecewa karena ya kan kadang itu orang kalau menghadapi atau ya menghadapi suatu hal yang buruk yang nggak diinginkan itu awalnya kan susah kan buat menerima itu. Pasti awalnya tuh kebanyakan orang itu kayak uh, menolak, kayak apa ya, apa sih bahasanya tuh, pokoknya intinya nggak menerima itulah, kayak nggak mau menerima kegagalan itu, jadi kayak nggak kok, nggak gitulah pokoknya. Tapi ya seiring berjalannya waktu ya harus diterima kan, ya sedih pasti, kecewa itu pasti, itu wajar, tapi nggak boleh terlalu larut dalam kesedihan dan rasa kecewa itu, soalnya aku juga nggak mau jadi tipikal orang yang nyalahin diri sendiri gitu loh, kayak I love myself so much gitu, kayak aku sayang banget sama diri sendiri gitu loh. Self love kan penting banget, dan aku juga udah belakangan ini tuh kayak berusaha membangun kayak rasa cinta ke diri sendiri gitu. Jadi meskipun aku nantinya gagal, ya aku nggak bakal kayak nyalahin diri aku yang gimana gimana, ya aku oke,
kayak awalnya mungkin aku belum bisa nerima, tapi aku harus bisa nerima seiring berjalannya waktu gitu loh. Dan aku juga ya kalau emang udah diusahain, udah berusaha maksimal mungkin buat mencapai, buat mewujudkan cita-cita itu. Kalau emang Allah mentakdirkannya nggak terwujud, kayak nggak berhasil gitu ya gagal, sebutlah gagal gitu, ya udah. Kan kayak manusia cuma bisa berencana, cuma bisa mengusahakannya, cuma bisa mendoakannya, tapi tetap hasilnya itu yang menentukan itu kan kayak ada di tangan Allah gitu loh. Jadi ya udah. Tapi walaupun cita-cita gagal, tapi bukan berarti hidup itu gagal kan. Kayak masih hidup, masih terus berjalan gitu loh. Masih banyak hal yang bisa dilakuin. Itu sih. Kalau kamu gimana, Yan? Gimana perasaan kamu? 100% sama kamu. Kita itu ya kecewa boleh sih. Tapi kalau aku yang ngelihat, kalau aku nggak keterima ya apa yang aku inginin, aku ngelihat dari sudut pandang lain gitu. Oh, mungkin ada jalan lain yang Tuhan beri sama aku, kenapa aku nggak diterima di itu gitu. Aku biasanya kayak gitu, kayak merefleksikan lagi gitu. Ya, Kalau aku keterima di situ, mungkin aku bakal jadi kayak gini gitu sih orang. Ya, positive thinking dan kayak husnuzon, berprasangka baik terhadap takdir Allah itu penting banget sih menurutku. Karena itu tadi manusia kan nggak selamanya berhasil gitu kan. Pasti ada saatnya gagal dan ya kayak dibikin kecewa dengan takdir yang Allah kasih gitu loh. Tapi ya itu saat dimana kita tuh bisa nggak kita tetap berpositif thinking, tetap berprasangka baik sama takdir Allah. Karena kalau aku pribadi aku selalu percaya ya, kayak Allah tuh pasti punya jalan yang terbaik, punya takdir yang terbaik, yang indah buat setiap hamba-hambanya gitu. Betul. Kayaknya kita udah bicara panjang lebar, mungkin kita sampai di sini dulu. Tapi sebelum kita tutup, Dea itu ada quotes lagi atau ada pesan gitu, atau mau kasih kesimpulan atas perbincangan kita kali ini? Udah ketemu, nggak suka kayak ngasih kesimpulan gitu loh. Ada quotes nggak? Biasanya quotesmu itu bikin terngiang-ngiang. Asik. Aku nggak, oh ya, buat kesimpulan tadi aku nggak bakal jadi kayak notulen gitu sih. Dia bingung. Kalau buat quotes apa ya? Sebenarnya nggak nyiapin quotes apa-apa. Tapi gini deh. Pesan deh. Ya kan dari beberapa episode kemarin kan mulai dari kayak hobi, terus ke jurusan, terus sekarang ke mimpi dan cita-cita. Nah, kalau teman-teman tahu itu kan kayak saling berhubungan gitu loh. Hobi itu juga nantinya bisa jadi kayak cita-cita, sesuatu yang ingin kita raih ke depannya gitu, atau profesi apa yang ingin kita jalani ke depannya. Terus juga untuk mencapai kayak cita-cita itu, kan kebanyakan orang itu mau kayak menempuh kuliah dulu gitu biar berharapnya itu untuk mewujudkan cita-citanya itu lebih gampang gitu loh, lebih jalannya ya lebih dipermudah gitu loh. Soalnya udah kayak di kuliah kan dapat teori-teorinya dan mungkin relasi segala macamnya lah. Jadi ya kayaknya 2 minggu lalu pernah aku sampaikan deh, aku lupa. Pokoknya ya coba dikenali dulu dirinya. Mungkin buat teman-teman yang ngerasa belum kenal dirinya sendiri, ayo kita kenali diri masing-masing, kita harus tahu kurang lebihnya kita apa. Kita coba cari tahu hobi kita itu apa, mimpi kita itu apa, cita-cita kita itu apa. Terus bisa kita ambil kayak jurusan yang kita pengen pas kuliah itu apa, yang sekiranya bisa bantu teman-teman buat meraih cita-cita teman-teman sekalian. Ya pokoknya kayak aku bilang tadi sih, kayak self love itu penting, mencintai diri sendiri itu penting. Ya pokoknya cintai diri sendiri dulu sebelum mencintai orang lain, karena kamu harus bahagia lebih dulu sebelum kamu membahagiakan orang lain. Benar banget. Kalau dari kamu yang bagus nih. Menurutku udah bagus sih, nggak perlu ditambahin lagi. Oke. Mungkin ditutup aja kali ya. Buat teman-teman yang mau request buat tema podcast selanjutnya, kalian bisa langsung DM ke IG aku, Sri Rahmayan 900, atau ke IG-nya Dea. Dea Jeng Novida.
kalian bisa kasih masukan atau kritikan juga ya ke IG kami. Betul. Buat kalian yang ingin dengerin podcast kami itu tersedia di mana aja deh? Di Anchor, YouTube, sama Spotify dengan nama akun Diajeng Novida. Dan nantikan ya setiap jam 8 malam pasti update. Ya, benar banget. Ya, cukup sekian ya. Pokoknya semangat selalu. Kita doain semoga mimpi dan cita-cita kalian itu bisa terwujud, bisa tercapai. Kalian bisa ngerasa bahagia, ngerasa seneng, bisa ngebanggain diri kalian sendiri dan keluarga kalian. Ya, pokoknya yang terbaik buat kalian. Tetap semangat, jaga diri baik-baik, jaga kesehatan. See you di next podcast. Bye-bye. Bye.